Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar audio Ar-Royan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, membaca bersama kaidah-kaidah yang dipaparkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitab agung beliau Al-Qawaid wal Ushulul Jami'ah. Kita baca sekarang kaidah yang ke-36. Sebenarnya urut-urutannya adalah kaidah yang ke-35, tapi karena kaidah yang kata beliau, man atlafa syai'an, barang siapa yang merusak sesuatu, menghilangkan sesuatu, merusak, liyantafi'a bihi, untuk dia ambil manfaatnya, dhaminahu, maka dia harus membayar ganti, membayar dhaman. Tapi man atlafahu, barang siapa yang merusak, menghilangkan sesuatu, dafa'an limadharratihi, untuk menolak madharatnya, untuk menolak, menghindari madharatnya, bahayanya, fala dhamana alaih, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Di sebagian kitab-kitab para ulama, lafadznya itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Qawaid beliau dan dinukil oleh para ulama-ulama yang lain. Lafadz dari kaidah ini adalah man atlafa syai'an lidaf'i adzahu bihi dhaminahu, wa man atlafahu lidaf'i adzahu lahu lam yadmanhu. Maknanya sama. Maknanya sama. Jadi barang siapa yang merusak, menghilangkan sesuatu untuk menghilangkan, menolak mara bahaya seseorang dirinya dengan benda tersebut, maka dia harus mengganti. Tapi barang siapa yang merusak sesuatu untuk menolak bahaya barang tersebut terhadap dirinya, la yadmanuhu, maka tidak wajib untuk mengganti. Dengan misal, semoga bisa digambarkan permasalahan. Semoga bisa digambarkan permasalahan. Jadi, kalau ada seorang musafir, ada orang yang dia itu sedang jalan-jalan, bukan musafir, ada orang yang sedang jalan-jalan. Saat dia jalan-jalan itu, tiba-tiba ada kebo atau ada binatang, tak kebun, tak sapi, pala pokoknya binatang, ngamuk. Binatang itu mau nyeruduk dirinya, mau meluka. Kalau sampai nyeruduk dirinya, nabrak dirinya, dia bakal terluka, dia bakal termadharatkan, dia bakal tersusahkan. Akhirnya tidak ada jalan bagi dia untuk lari, karena dia mepet. Tidak ada jalan bagi dia untuk lari. Jalan satu-satunya, kebetulan pas jalan-jalan itu dia maunya cari sesuatu, cari kayu atau apa, jadi bawa pisau.
Dia mau pergi ke sawah atau ke ladang itu membawa pisau mau cari kayu atau mau cari rumput. Tiba-tiba tengah jalan tadi ada kebo atau ada sapi yang ngamuk. Dia sudah berusaha menghindar tapi tetap dikejar. Lah, dia itu kalau membiarkan dirinya begitu, dia akan ketendang, keseruduk, kelibas sama binatang itu, dia akan termadaratkan, bisa jadi malah meninggal dunia. Maka tidak ada jalan. Akhirnya pisau yang dia bawa itu dilempar ke binatang tersebut, ke sapi tersebut. Pas kena perutnya, limbung, terus mati binatang tersebut. Dalam kondisi itu, dia tidak wajib untuk mengganti sapi tersebut. Tidak wajib dhaman. Tidak ada kewajiban untuk mengganti biaya atau harga sapi itu kepada pemiliknya. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu melakukan tindakan agar dirinya tidak terkena mudarat oleh sapi tadi. Wong sapinya ngamuk. Sapinya itu ngamuk, mau nyeruduk dia, lah orang ketendang sapi ya mati. Orang ketendang sapi ya gimana gitu. Sebelum itu terjadi, dia menyelamatkan dirinya dari mara bahaya yang dilakukan oleh sapi tersebut. Dia ambil pisau yang dia bawa, dilempar pas kena perutnya, mati. Mati. Jadi, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tidak ada kewajiban untuk mengganti. Lah, itu makna, jadi man atlafa syai'an dafa'an limadharratihi fala dhamana alaih. Barang siapa yang merusak barang untuk menolak mara bahayanya, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tapi sisi yang lain, kalau kasusnya beda. Ada orang kelaparan, di tengah hutan, di tengah padang pasir gitu ya. Lapar banget. Lapar ini, itu kalau dia nggak segera makan, kalau dia itu nggak segera makan, prediksinya akan mati. Kalau enggak, minimalnya enggak, anggaplah enggak, minimalnya akan terkena sakit yang berbahaya. Saking laparnya. Lah, dalam kondisi yang terdesak semacam itu dengan kelaparannya, dengan kondisi yang kepepet semacam itu karena saking laparnya, dia itu sedikit tenaga yang dia miliki, dengan sedikit tenaga yang dia miliki, dia itu masih bisa untuk ya jalan lemes gitu ya. Tiba-tiba dia menemukan, dalam kondisi semacam itu dia menemukan makanan milik orang lain, entah itu semangka yang sedang tumbuh, yang sedang di pohon, entah itu misalkan ayam milik orang hidup atau kambing milik orang. Ya nemu kambing lah, ada kambing milik orang, jelas-jelas milik orang karena ada ikatnya. Langsung dibeleh, potong gitu, dipotong kakinya, kemudian yani dengan kayu bakar ala kadarnya gitu dibakar, kemudian dimakan. Dia sebenarnya kambing itu gak bermasalah. Makanan itu yang milik orang lain tadi itu gak bermasalah. Dia itu sedang termadaratkan dengan kelaparan yang menimpa dirinya. Ingin untuk menyelamatkan dirinya dari kelaparan yang menimpa dirinya, maka dia sampai merusak barang milik orang lain, membunuh, mengambil atau apa gitu. Maka wajib untuk mengganti dhaminahu. Jadi begitu gambarannya. Jadi kalau madharat yang menimpa dirinya itu dia hilangkan, dia selamatkan dengan merusak barang orang, maka wajib untuk mengganti, apapun alasannya. Tapi kalau dia itu termadaratkan dengan sesuatu, lalu dia tahan, dia mempertahankan diri untuk selamat, sampai pun membunuh, menghilangkan, merusak, maka tidak wajib untuk mengganti. Jadi itu kaidah yang ada di hadapan kita. Man atlafa syai'an liyantafi'a bihi dhaminahu. Barang siapa yang merusak barang untuk dia ambil manfaatnya, maka dia harus ganti. Tapi barang siapa yang merusak barang untuk menolak mafsadahnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti.
Kalau ada di antara kita yang bertanya, loh, Ustaz, itu dalil dari kaidah ini apa? Dalil kaidah ini pertama dari sisi hukum keadilan. Orang itu yang dalam kasus membunuh sapi yang ngamuk tadi itu, kalau dalam kondisi itu kemudian dia disuruh untuk membayar ganti sapi, itu dolim namanya. Kenapa kok dolim? Lawang dia itu enak-enak jalan-jalan tapi ditabrak karo sapi. Maunya ditabrak, maunya disundang, maunya diseruduk gitu, dan dia kalau nggak mempertahankan diri akan mati. Dia sudah berusaha untuk menghindar, lari. Tapi ternyata nggak ngatasi, satu-satunya jalan harus pakai pisau itu. Kalau dalam kondisi semacam itu disuruh untuk bayar, itu dolim. Itu bentuk jadi kezaliman. Bentuk keadilan adalah dia tidak disuruh untuk mengganti. Tapi dalam kasus orang kelaparan tadi, jadi kambing itu nggak punya masalah, ayam itu nggak punya masalah, makan orang lain itu nggak punya masalah, nggak memadaratkan dia. Dia termadaratkan dengan kelaparannya. Kemudian dia sampai menghilangkan, merusak, mengambil harta orang lain. Maka kalau dalam kondisi itu tidak disuruh ganti, itu zalim terhadap yang diambil hartanya. Wong ra napa-napa, gak napa-napa kok dihabiskan dan gak disuruh untuk mengganti. Wallahu a'lam. Nah, tapi para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dalil yang pertama. Dan yang kedua, beberapa nas yang menjadi contoh kasus dalam masalah ini. Ini beberapa dalil yang menjadi contoh kasus dalam masalah ini. Tentang masalah, dalil yang pertama adalah dari hadis Ka'ab ibnu Ujrah. Bahwasanya beliau itu di zaman Hudaybiyah, pada waktu berangkat umrah, Ka'ab itu kutun. Jadi rambutnya orang Arab itu kan banyak yang panjang ya. Itu penuh dengan kutu. Saking akai kutu itu yang ada tumo itu ya. Kutu yang ada pada rambutnya itu, yang rambut kepalanya itu. Sampai diketahui kutu itu jalan-jalan ke wajah, jalan-jalan ke muka. Itu saking akai. Gatel. Padahal posisi beliau tatkala itu kan sedang mau melakukan ibadah umrah. Lah salah satu di antara larangan orang ihram itu kan nggak boleh motong rambut sebelum tahallul. Sebelum tahallul. Dan ini posisinya belum tahallul. Posisinya belum tertahan oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak bisa meneruskan umrahnya. Akhirnya Rasulullah, dia lapor sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi itu. Rasulullah SAW mengatakan, ayudzika hawa murasik. Jadi kutu rambutmu itu membuat kamu nggak penak ya, susah ya, berat ya, menyiksa kamu ya, gitu. Maka dia mengatakan, "Gih ya Rasulullah." Kalau begitu Rasulullah, ya wes kalau gitu cukur rambutmu, cukur kundul-dul itu kan nanti rambutnya dibuang kan kutunya otomatis hilang. Kalau begitu cukur rambutmu, cukur, ihlik, ini. Tapi karena yang ganggu itu nggak rambut, jadi yang ganggu itu adalah kutu. Lah, kutu itu yang ganggu, cara menyelamatkannya dengan mengorbankan larangan haji, larangan umroh, yaitu mencukur rambut. Maka berarti dia wajib untuk membayar dhoman. Dan dhoman atau ganti denda dalam kasus ini adalah denda orang yang melanggar aturan haji dan umrah. Melanggar larangan, yaitu menyembelih seekor kambing dan dibagikan hartanya untuk fuqara dan masakin tanah haram. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dalil yang pertama. Menunjukkan kasus Ka'ab bin Ujrah tadi itu yang menyiksa dia, yang mengganggu dia, yang menyusahkan dia itu kutu. Tapi yang dikorbankan rambut, yang dikorbankan untuk menyelamatkan dia dari kutu itu, dia mencukur rambutnya. Saat itu cukur rambut itu nggak boleh karena sedang ihram, maka wajib untuk mengganti, untuk membayar dam dalam istilah haji. Lah,
Hadis ini akan beda kasus kalau kasusnya dibalik. Gitu. Seandainya ada orang berangkat umroh, qadarullah jatuh dari kuda, jatuh dari onta, atau jatuh dari kendaraan, kebenturlah kepalanya ke batu, luka, kebentur ke rambut, luka. Dalam kondisi luka semacam itu, rambut yang nempel, rambut yang tumbuh di posisi luka, itu sakit sekali rasanya. Karena rambut tumbuh di tempat luka. Dia nggak betah dengan rasa sakitnya itu. Akhirnya rambut-rambut yang ada di area luka itu dipotong, dicukur gitu ya, agar dia tidak merasakan sakitnya. Dan alhamdulillah sakitnya hilang. Nah, dalam kondisi itu apakah dia harus bayar dam? Apakah dia harus bayar denda motong rambut? Tidak. Karena posisinya adalah rambut itu yang membuat dia luka. Ya, Fan. Rambut itu yang membuat dia sakit. Maka tatkala rambut itu dihilangkan, tidak ada kewajiban untuk bayar apapun. Taib, dalil yang lain yang berkaitan dengan masalah ini adalah tatkala ada seseorang itu yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu an akhdha mali. Ya Rasulullah, apa pendapat jenengan kalau ada orang yang maling, yang mau ngambil hartaku, mengambil paksa, ngerampok, maling, gitu ya. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, la tu'tihi malak. Kamu jangan kasih wong ke hartamu sendiri, jangan kamu kasih kalau dia mau maling, mau rampok. La tu'tihi malaka. Jangan kamu kasih kepada dia hartamu. Qala ara'aita in qatalani. Bagaimana kalau dia melawanku? Bagaimana kalau dia itu memerangi aku? Qala qatilhu. Ya dilawan. Rasulullah mengatakan, ya lawanan, dilawan. Qala ara'aita in qatalani lo. Lah kalau saya sampai terbunuh gimana ya Rasulullah? Qala anta syahid. Engkau mati syahid. Kenapa? Man mata duna malihi, man qutila duna malihi wa syahid. Yang mempertahankan hartanya dimiliki, kemudian dia sampai meninggal dunia, dia direbut orang lain ya, kemudian dia membela mempertahankan hartanya sampai dia meninggal dunia, maka dia syahid. Fa anta syahid, engkau mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu. Loh, tapi kalau kebalikannya ya Rasulullah, aku yang membunuh dia. Qala Rasulullah mengatakan, huwa finnar. Dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Sisi pendalilannya adalah tatkala sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membunuhnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia masuk dalam neraka. Dan Rasulullah SAW tidak mengisyaratkan sama sekali untuk membayar denda pembunuhan, yaitu bayar dia. Tidak. Kenapa? Karena posisinya adalah menghindari mara bahaya yang datang dari dia, dari perampok tersebut, sampai jadi pada tataran membunuh jadi orang tadi. Jadi itu jadi gambaran yang ada. Oleh karena itu, jadi merusak barang apapun, hukum asalnya wajib untuk mengganti, wajib untuk membayar. Kecuali jika barang tersebut yang memadorotkan dirinya. Maka kalau sampai dia rusak, maka tidak. Kalau harus dia rusak, maka tidak memadorotkan atau tidak rusak dirinya. Wallahu ini a'lam bissawab. Tapi ini kaidah, dalil, dan contoh kasus dari yang telah kita pelajari dari kaidah yang kita katakan tadi. Man atlafa syai'an liyantafi'a bihi dhaminahu. Barang siapa yang merusak sesuatu untuk dia ambil manfaatnya, maka dia wajib untuk mengganti. Wa man atlafahu daf'an limadharratihi fala dhamana alaih. Barang siapa yang merusak sesuatu untuk menolak madharatnya, maka tidak ada kewajiban untuk membayar ganti, membayar dhaman. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari. Ada sedikit gangguan koneksi sehingga kita tidak bisa untuk melakukan tanya jawab. Insyaallah ini yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.